Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang. Dan dengan siapa lagi? Pas dengan Anggi Umbara. Wah, ini filmnya gue bilang dar-dar-dar nih mas. 2024 nya udah 3 nih. Cepet banget nih filmnya. Iya. Iya Padahal kan? syutingnya Siksan tahun Neraka, lalu. Vina. Oh iya. Semua syuting tahun lalu. Oh, jadi jangan-jangan lu emang tipe gitu ya? Yang apa? Setengah tahun pertama itu adalah tabungan tahun sebelumnya gitu. Bukan. Ya tahu sih, kalau jalanin aja sih kan. Syuting ya kalau kepepet-pepet ya mundur ke sebenarnya itu proyek-proyek dari awal tahun 2002 gitu kan. Terus tadi ke 2023 dan 2023 juga syuting akhirnya tayangnya di tahun 2024. Ini juga ada beberapa film lagi yang belum tayang sih. Tapi seorang Anggi Umbara tuh target maksudnya kayak setahun jumlahnya berapa nggak sih? Atau ya seselesainya aja? Sedikasih aja sama Allah SWT. Benar-benar. Nih syuting ya udah syuting. Kalau Pokoknya persiapan matang selesai lanjut. skenario oke, produser oke ya syuting. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya belum oke ya nggak syuting. Kemarin habis lebaran juga nggak syuting, terus sempat hampir 2 bulan ya itu. Nah, bukannya yang apa film drama yang kita obrolin waktu itu? Niala Niala itu. kan syutingnya sebelum lebaran. Oh, puasa ya? Ya, Sebelum itu ya. puasa. Habis itu habis lebaran Vina tayang, ya udah malah promo aja. Promo Vina, terus habis itu dipanggil Polda bolak-balik. Iya benar. Jadi kalau Chromoleo berapa panjang dari awal ini sampai akhirnya selesai post pro? Sebenarnya sih syutingnya udah lama banget sih, tahun lalu ya. Pertengahan ke akhir sih. Terus baru editingnya selesai di akhir tahun lalu. Offline-nya gitu. Habis itu awal tahun ini ya mulai bikin ada CGI-nya, ada musiknya apa segala. Jadi nggak buru-buru sih yang ini. Oke. Tapi emang nggak buru-buru itu kan biasanya karena tanggalnya belum keluar atau emang sengaja buat tengah tahun deh orang libur dan segala macam. Ya kalau tanggal kan yang ngurusin produser ya, jadi kita nggak tahu. Jadi kita sih selesaikan berdasarkan timeline aja. Waktu itu timeline-nya masih belum lebaran sih sebenarnya. Oh, Tapi oke. pas lagi selesai, sebenarnya udah selesai udah lama sih. Udah selesai, habis itu ada yang rubah lagi dikit-dikit. Rubah lagi, ada yang mau tambahin lagi, tambahin. Oh, I see. Iya. Tapi kalau Chromoleo idenya dari mana sih Mas? Mas Anggi yang ikut ngedraft itu Enggak. atau Mas Anggi udah nerima ide awalnya? Ide awal tuh dari penulisnya di Rumawan Hatta ya. Itu saya datang udah ada draft 2 apa draft 3 lupa. Pokoknya dikasih sama produser Pak Hartawan dan Pak Peter gitu. Saya baca, habis itu di rework lagi, ditulis ulang sama Cornelius Sani. Cornelius Sani nulis ulang, dia tertarik ngerjain, dia sebagai pemain juga di sini. Akhirnya dia juga menjadi co-director saya gitu. Oke. Ya itu, jadi most of the idea datang Ini jadi bapaknya ini ya? Iya. Jadi posternya dia bukan sih? Iya bener ya? bapaknya dia. Iya. Nah, jadi most of the idea yang nulis sih dia ini. Screenplay by Cornelius Sani. Jadi gue di sini ya udah eksekusi, production design dan ya semuanya lah, actingnya segala. Dia sebagai direkturnya dan dia co-direkturnya. Jadi Oke. yang ya bareng-bareng lah kerjainnya. Nah, kalau bicara Chromoleo ini kan kayak jatuhnya folklore nggak sih? Maksudnya di banyak daerah dengan banyak nama, banyak cerita. Mana yang akhirnya diambil di film ini, Mas? Urban legend sih, tapi ini di Jawa Tengah sih. Jawa Tengah ya? Nggak di banyak tempat di Jawa Tengah, yang sering melihat tuh di daerah kaki Gunung Merapi gitu kan. Kan ada nama apa? Lampor. Lampor something. beda lagi. Bukan yang ini ya? Bukan. Oke. Jadi pada saat membuat itu ada ini nggak sih? Maksudnya kebingungan harus versi yang mana terus Enggak gitu. sih. Jadi satu Karena sumber emang aja. beda-beda. Keranda Lampor tuh beda, keranda terbang beda lagi. Terus Chromoleo juga beda lagi. Ini kalau ada hantunya lah ya. Ada hantunya yang gotong bawa, ya. dan emang dia banyak yang bilang tuh dia dikirim atau ya pokoknya ilmu gaib lah, ilmu black magic lah gitu. Terus ada yang bilang juga ya dia arwah-arwah penasaran yang meninggalkan sesuatu hal gitu. Nah itu membawa wabah lah ke sebuah desa kalau dia datang gitu. Nah, kalau versi Anggi Umbara di film ini yang mana? Black Magic-nya. Terus Kita ambil sedikit dari semuanya. oke. Ada unsur-unsurnya lah Ada ya. unsurnya, tapi kita bikin cerita sendiri. Kita
Karena kita juga nggak pernah tahu validasinya seperti apa, Oke. awal background asli itu seperti apa, kita nggak ada tahu. Gitu. Nah, kita bikin creative license sendiri bahwa ya ini versinya kita gitu. Jadi kalau ditanya apa beda Chromoleo ini paling tidak dengan Urban Legend-nya apa nih? Apa signature barunya Mas Anggi? Di sini setannya membunuh. Serem Ya, juga. jadi hantunya itu apa demonnya emang si Chromoleo ini membunuh dan nggak kelihatan. Jadi Toto keangkat, Toto cuak dicabik-cabik, dan yang ngebunuh itu bawa parang gitu. Jadi orang mantan preman yang dihabisi pada saat itu. Gitu. Tunggu. Tapi ini di trailer ada dong? Ada. Dan spoiler banyak. Ada pokoknya ini hantunya bisa ditembak, Oh, oke. tapi dengan peluru tertentu gitu. Jadi seru sebenarnya. Look like vampire, maybe? Kalau nggak kayak kalau vampir kan Atau zombie, enggak ya? zombie nggak. Ini benar-benar yang Gue hanya mencoba menerka. Jangan-jangan. enggak beda banget. Ini tetap black magic mystiknya Jawa I see. Tengah ya, terus di apa daerah situ gitu kan. Ya vengeful spirit lah, tetap vengeful spirit, tapi bisa membunuh gitu kan bentuknya, karena merupakan sebuah kutukan. Oke. Jadi agak sedikit action, ubur-uburan, tembak-tembakan juga gitu. Atau ada sling-sling yang maksudnya Ada. apa loncat semua. Makanya tadi pas lu bilang Daredevil, gue pikir udah nonton filmnya. Oh, belum. Karena Nggak, emang, dari dulu maksudnya filmnya tadi banyak banget nih 2024. karena emang ada filmnya emang tembak-tembakan Daredevil. Oh, I see. Jadi untuk membunuh dia mesti pakai peluru khusus, cari dan cara menembak cara supaya bisa kenanya pun, supaya bisa ngeliat harus lihat dari refleksi gitu kan. Oh, karena ada sesuatu hal kalau lu lihat langsung. Nggak kelihatan. Gitu. Oh, oke. Jadi cuma bisa Nangkep. kelihatan kalau pada refleksi jadi nembaknya gitu. Seru juga ya ngebayangin ini. Jadi emang kita bikin lebih modern sih, lebih out of the box aja dari dibanding dengan horor-horor yang udah ada gitu ya. Yang cuma penampakan jump scare. Kalau ini nggak, ini lebih ke pam lebih keras aja, lebih ke. Ini experience untuk penonton lah ya. Dan ini kejadiannya cuma satu malam doang. Oh. Jadi ini benar-benar teror satu malam. Jadi mulai dari anggaplah maghrib terus sampai besok pagi subuhnya itu baru sepanjang. terornya datang. Oh, oke. Menarik. Berarti kalau gitu Laga tadi udah di-spill dikit CGI. Ini kan seorang Anggi Umbara selalu ada CGI-nya filmnya ya. sejak zaman kapan aja. Mama Kek kayaknya CGI banget itu. CGI banget. Nah itu gimana? Seberapa apa ya? Berat. Menjanjikan gitu. Itu dulu deh. Menjanjikan sih pasti Untuk penonton. kita punya limitasi lah, maksudnya dengan limitasi budget, limitasi SDM gitu kan. Tapi kita do the best that we can dengan ya yang diberikan lah, dengan waktu dan orang-orang yang terlibat dan diberikan waktunya segitu, ya kita kerjakan dengan baik sih gitu. Aku sih cukup happy sih dengan skenario itu, merasa ini terdeliver gitu kan, dan dengan CGI-nya. Tapi tereksekusi dengan baik CGI sesuai gambaran Mas Anggi di awal gitu. Sesuai skenario-nya ya. Oke. Kalau ekspektasi pasti beda-beda tiap orang. Iya. Ada ekspektasi kayak Transformers ya nggak bisa maksudnya nggak bisa ditaruh juga ekspektasi, kan beda semuanya lah gitu. Tapi kalau dengan membaca ini terus menggambarkan ke aslinya, terus eksekusinya, ya kayaknya sih cukup lah, terdeliver lah. Gitu. Nah kalau kita yang dibilang tadi, seberapa sulit? Sulit, pasti. Menerjemahkan apa yang diinginkan Mas Anggi, lama. produser untuk jadi barang tuh Mas. Ya itu makanya yang sering terjadi adalah lost in translation gitu kan. Karena kita selalu misalnya bekerja dengan tim baru, tim CGI baru, kan semua bergerak terus kan. Yang ini mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini. Jadi kadang suka ketemu orang baru yang emang emang belum pernah kerja bareng. Nah ini menerjemahkannya itulah butuh waktu, butuh adjustment. Maunya begini nggak dapet nih sampai sebulan nggak dapet nih, akhirnya pas dikasih contoh pas gini akhirnya baru dapat, titik tengahnya baru ketemu gitu ya. Akhirnya mungkin beberapa hal juga akhirnya kita kompromikan, ya udah begini aja kalau saya nggak dapet gitu kan. Tapi itu jarang sih terjadi sih.
Paling terjadi kalau udah mepet-mepet waktunya aja. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Atau Tapi ini timnya baru, artinya untuk CGI doang. Apakah yang kemarin di Siksa Neraka juga timnya itu mas bagian yang ini ikut mengerjakan juga. mengerjakan Nah, promo? tapi kalau Sisa Neraka tuh banyak banget timnya, dia ada Bener. ada lima pos yang berbeda. Kalau ini cuma satu, Oh, oke. gitu kan. Ya itu tergantung kebutuhannya sejauh mana kan. Maksudnya kita di sini nggak bikin dunia baru yang kayak Sisa Neraka gitu kan. Ya makanya apa layar gede di belakang gitu. Dia jauh banget kebutuhan dari CGI dan tingkat kesulitannya beda banget. Kalau di sini lebih melengkapi cerita sebenarnya. Oh, oke, bukan yang apa ya? Bukan Men-attention penonton akan bukan di situ ya. Jadi kayak misalnya kakinya putus ya kakinya kita bikin beberapa CGI, terus kayak yang ditusuk apa dibelah itu CGI. Tapi kalau ini si hantu dan kerandanya bukan ya, bukan CGI dong. Real shit cuma kita enhance di CGI. Oh, ada sentuhan-sentuhan. Nah, itu enhance lebih creepy lagi. Lebih. Waduh. Penasaran. Oke. Nah, ini salah satu yang menarik. Tadi gue juga ngobrol sedikit sama Pak Hartawan gitu kan. Katanya soal keluarga ini juga jadi isu penting di film ini. Apa yang mau pesan disampaikan? Katanya soal kasih sayang keluarga tapi bingung gitu. Ya. Saya nanya Mas Anggi biar Mas Anggi menjelaskan. Ya kadang kan kita nggak bukan kadang sih. Kita harus memilih katanya. Kita nggak bisa memilih keluarga kan. Kita nggak bisa memilih keluarga yang ada blood connectionnya lah gitu ya. Kita nggak bisa memilih ibu kita gitu, ayah kita. Tapi kita harus ya itu dia pilihan kita untuk bisa menerima mereka atau tidak, apa adanya gitu kan. Kadang yang mereka pikir udah mereka lakukan yang terbaik untuk kita, tapi kita merasa belum cukup. Kadang ada rahasia-rahasia yang kotor yang mereka simpan, kita bisa kita menerima itu kayak gitu yang it's about the good and bad in a family sih gitu. Jadi ya ujung-ujungnya tetap blood is thicker than water gitu kan. Tapi pilihan kita tuh bisa menerima atau enggaknya. Atau jangan-jangan kayak kebanyakan yang cerita sekarang yang tunggu ketika negatifnya, hal buruknya ketahuan ketika orangnya meninggal misalkan. Itu terjadi nggak sih? Kalau ini beda halnya sih. Kalau ini Takut spoiler. iya. Hal yang buruknya ketahuannya ya emang along the way aja karena demi kejadian baru bisa terbuka seperti apa sih karakter sebenarnya nih ayah kita, kakek kita, ibu kita itu ya we never know secara keseluruhan orang itu seperti apa kan, hatinya seperti apa, masa lalu mereka seperti apa gitu. And that happen to all the family I guess gitu kan. Nah itu jadi relevansi apa? Menjadi magnet untuk orang relate nggak sih sama itu? Keluarga Indonesia misalkan nonton ini. Kalau yang merasa punya ayah seorang penjahat, kakek seorang yang aneh, mungkin iya relate. Jadi mereka keluarga-keluarga yang punya masa lalu yang nggak mau diungkap. Oke. Atau kan kayaknya mungkin semua keluarga kan punya masalah dengan level dan tipenya masing-masing nih. Itu nanti kalau ketika nonton seberapa relate dengan konflik keluarga di dalam Kromo Leo? Secara skala akan relate, cuma skalanya aja yang akan berubah gitu kan. Ya tadi kan kalau misalnya kalau skalanya benar-benar ini yang ditutupi adalah sebuah kejahatan atau sebuah apa, ya mungkin sebesar itu. Tapi mungkin yang kalau ada keluarga yang ditutupi cuma apa supaya nggak sakit hati atau apa, nah itunya itu sih misalnya relate di kejujuran, the trust and forgive-nya aja gitu. Oke. Tapi poin akhirnya adalah soal memaafkan kah ini? Kalau di sini akhirnya atau berdamai dengan apa warisan dengan beban segala macam. Berdamai dengan masa lalu keluarga Ya. Dan bisa mengikhlaskan itu atau enggak? Oh asik, dalam juga nih Pak. Iya. Bisa menerima dan menjalaninya atau ya udah kita walk away aja. Oke, ya life must go on ya dengan segala beban warisan itu. Terakhir Mas Anggi, berarti artinya film ini cocok ditonton sama keluarga atau sama pasangan atau sama temen. Kan tadi kalau bercandaan, ini hantunya ngegeng nih keroyokan nih gitu.
kayaknya tonton sama pacar sih. Lo mau pacar ya? Pacar. Karena? Keluarga juga sih, keluarga sih oke sih. Bisa ada keluarga. Kalau pacar kan bisa pegangan. Iya benar. Karena akan ada Untungan banyak, film horor itu. akan ada banyak darah dan teriakan dan kengerian lah gitu kan. Iya. Dan kalau tonton sama pacar lebih enak. Kalau sama keluarga pun oke, habis keluarganya harus santai ya gitu. Atau keluarga yang udah anaknya gede ya. Ya. Ini ada batasan umurnya, Mas? Kita belum keluar kayaknya. Oh iya. Belum. Jadi Tapi nggak maksudnya dari filmmakernya dari Mas ada ini nggak sih? Kira-kira misalkan 13 plus atau secara konten sih sebenarnya 17. 17 ya? Secara konten maksudnya ya ada penggal kepala dan Oke. pembunuhan massal gitu-gitu ada. Jadi secara konten akan dimengerti oleh yang udah 17 tahun. Tapi 13 sih akan merasa ke thrill-nya aja sih. Sebenarnya kalau di luar ya mungkin bisa 13, kalau di sini mungkin 17. Lebih ketat gitu kali. Tapi yang mana aja sih? Jadi yang ya mereka mau rating berapa, gue sih terserah. Gue udah bikin, silakan di ratingkan, silakan ditonton, terus mau dinilai, mau disukai atau enggak, udah public domain share. Viral lagi nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak ada catatan, yang penting tidak apa misalnya. Enggak sih. Enggak ya, oke. Siap, thank you Mas Anggi, luar biasa episode kali ini, senang banget bisa ngobrol langsung dan banyak bercandanya. Itu teman-teman, episode kali ini silahkan tulis di kolom komentar gimana responnya dan juga kira-kira film Mas Anggi berikutnya apalagi yang harus kita wawancara langsung ke orangnya. Kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa episode berikutnya, see you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di Podcast. Yeay!